hablum minallah atau sifat hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam Islam disebut dengan hubungan timbal balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya yang bertujuan untuk pengabdian. Das adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam Islam ada dua ajaran yang membentangkan hubungan yang harmonis. Yang pertama, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya atau yang disebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amalia salihah dalam Al-Quran. Hablum minallah atau yang disebut dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya mempunyai maksud amalan-amalan tertentu termasuk dengan ibadah mahdoh atau yang disebut ibadah khusus atau adapun jenis contoh dari hablum minannas adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan ikhlas dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, seni, dan pendidikan. Batasan memikirkan Tuhan atau yang disebut dengan ma'rifatullah, kita tidak bisa mengenalnya dengan panca indera karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh panca indera itu sendiri. Yang selanjutnya adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud terdiri dari dua kata, yaitu wahdat yang artinya sendiri, tunggal, dan kesatuan. Sedangkan al-wujud adalah artinya ada. Menurut para pendukung wahdatul wujud, menyebut segala macam benda dan makhluk yang terdapat di alam semesta sebagai manifestasi atau tajalliyat Tuhan. Tuhan di sini bukan dalam arti esensi zatnya yang transenden, tetapi dalam arti nama-nama atau sifat-sifatnya yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang antara perbuatan Tuhan dengan perbuatan manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang kewajiban Tuhan terhadap manusia menurut Mu'tazilah. Sebagaimana dilihat dalam uraian tentang kekuasaan mutlak dan keadilan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban. Nah, di sini kaum Mu'tazilah menganggap bahwa Allah itu, Tuhan itu memiliki kewajiban. Lantas apa kewajiban Tuhan terhadap manusia? Ternyata kewajiban Tuhan terhadap manusia yaitu berbuat baik dengan sebaik-baik mungkin kepada manusia. Nah, akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Asy'ariyah. Nah, apa bantahannya? Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak memiliki kewajiban. Dikatakan juga oleh Imam Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan itu bersifat tidak wajib atau jaiz dan tidak satupun daripadanya yang mempunyai sifat wajib. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat Tuhan menurut Mu'tazilah. Nah, inilah sifat-sifat Tuhan menurut Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Tuhan mendengar, melihat, dan berkata dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Inilah konsep tauhid sebenarnya menurut Mu'tazilah. Sebab seandainya Tuhan menggunakan sifatnya untuk melakukan semua aktivitas di atas itu, berarti Tuhan itu dua, yakni zat dan sifat. Nah, inilah pendapat kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Ya, Allah itu tidak memiliki sifat. Sifat yang mungkin kita kenal, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, dan lain sebagainya. Nah, kaum Mu'tazilah mengatakan itu bukanlah sifat, tetapi itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya inilah pemahaman yang sangat salah. Karena memang kaum Mu'tazilah itu mereka menganggap penafsiran mereka itu hanya sebatas dari pemikiran saja. Nah, hanya sebatas pemikiran dan mengedepankan
kecerdasan otak, tanpa harus bisa meyakini dengan hati. Itulah kaum-kaum Mu'tazilah. Penegasan sifat bagi Tuhan dari kelompok Mu'tazilah ini bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Nah, jadi Ahlus Sunnah ini mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat. Bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak sekali. Ada sifat yang wajib bagi Tuhan, ada juga sifat yang mustahil bagi Tuhan, ada juga yang sifat boleh atau jaiz bagi Tuhan. Nah, seperti itulah. Maka jadi pemahaman antara pemahaman Mu'tazilah dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah sangat bertentangan. Maka yang mana yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.